Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Yordan Taptazani. Kali ini saya ingin lanjutkan pembahasan pada soal masih terkait konsep dasar ilmu ekonomi, masih pada subchapter definisi ilmu ekonomi dan masalah kelangkaan. Namun, sekarang saya ingin masuk ke dalam soal-soal yang menguji terkait pemahaman akan kelangkaan lebih jauh. Jadi, soal di sini lebih kepada bagaimana kelangkaan itu disebabkan atas satu fenomena ya. Jadi di sini soalnya lebih kasuistis terkait sesuatu yang dapat menyebabkan kelangkaan ya, sifatnya kontekstual pada kejadian yang dijelaskan di dalam soal. Oke, di sini ada soal nomor 1. Nah, pada soal ini adalah soal dari Olimpiade Provinsi tahun 2010 ya, sudah lama sekali, sekitar 13 tahun yang lalu. Tapi gak apa-apa, ini untuk menguatkan pemahaman akan apa yang menyebabkan kelangkaan. Oke. Nah, di sini soal nomor 1, the following situations can cause scarcity of rice in Indonesia except bla bla bla. Oke, jadi apa katanya? Situasi berikut yang bisa menyebabkan kelangkaan, ya, scarcity, kelangkaan terhadap apa? Beras di Indonesia, kecuali. Oke, jadi katanya situasi di bawah ini, di dalam opsi ini, adalah situasi yang dapat menyebabkan kelangkaan beras, kecuali apa? Berarti yang bukan menyebabkan kelangkaan beras. Oke, kita lihat ya, kita bahas per opsi kalau gitu ya. Oke, there are 5 situations described in the option. Jadi apa? Ada 5 situasi ya kan yang digambarkan di dalam opsi. Opsi yang A, itu dia menjelaskan bahwa rapid increase in consumption that cannot be followed by its production. Jadi apakah ini menyebabkan kelangkaan? Coba, apa rapid itu? Increase itu apa? Peningkatan yang cepat, rapid itu cepat ya, increase itu peningkatan. Jadi peningkatan yang cepat di dalam konsumsi yang tidak diikuti oleh produksinya. Jadi kita ibaratkan kita ya sebagai seorang konsumen itu mempunyai atau meningkatkan konsumsi terhadap beras. Tetapi persoalannya ketika si penjual ataupun stok atau supply yang tersedia di pasar itu tidak bisa mengikuti peningkatan yang cepat di dalam konsumsi, gitu ya. Semisal nih, setiap orang itu di Indonesia misalkan ya, meningkatkan konsumsi terhadap beras. Apa yang terjadi ketika produksi tidak dapat mengikuti peningkatan itu? Maka jelas ini menyebabkan apa yang namanya kelangkaan ya. Oke. Yang B, rapid increase in demand that cannot be followed by its supply. Ini kurang lebih sama ya. Peningkatan di dalam permintaan yang tidak diikuti oleh penawarannya ya. Ini itu adalah istilah lain ya. Jadi demand itu ya consumption, production itu ya supply gitu ya. Jadi sama. Ini betul menyebabkan. Option C, natural disaster or disturbance such as flood and very long dry season. Nah, ini sekarang mungkin kita sudah masuk ke musim hujan ya, November 2023. Tetapi kemarin-kemarin ya, tahun ini mungkin musim kemarau atau musim hujannya termasuk yang telat ya, karena musim kemaraunya berkepanjangan. Nah, saya yang tinggal di Bandung yang biasanya dingin itu kan panasnya akhir-akhir ini kan lumayan gitu ya. Nah, salah satunya adalah pengaruh apa? Kemarau berkepanjangan ya. Dan di sekitar saya itu banyak sawah. Long dry season sehingga sawah-sawah itu tidak berair karena mayoritas tada hujan gitu, mengandalkan curah hujan sehingga tidak berair. Dan kemudian apa yang terjadi? Ya jelas tidak ada beras yang diproduksi di kampung saya gitu ya. Jadi ya beli gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya mungkin
itulah yang juga menyumbang pada terjadinya kelangkaan terhadap beras gitu kan. Flood apa flood? Flood ya, flood itu banjir ya kan, ya gangguan bencana alam atau gangguan seperti banjir dan musim kemarau berkepanjangan. Jelas ini menyebabkan kelangkaan beras. Yang D, the government stops importing rice. Oke, ini apa nih? Government itu siapa? Pemerintah stops, menghentikan importing rice. Apa itu impor? Nah, jadi membeli dari luar ya. Jadi meminta dari luar gitu ya. Melakukan permintaan beras dari luar. Tetapi di sini di stop. Apa yang terjadi? Berarti bisa jadi pasokan yang terjadi di dalam negeri itu cukup. Bisa jadi gitu ya. Jadi kenapa kemudian pemerintah menghentikan impor beras? Karena di Indonesia saja, di dalam negeri saja, pasokan berasnya cukup, sehingga tidak melakukan impor. Maka kalau gitu, ini langka tidak? Menyebabkan kelangkaan atau tidak? Jelas tidak ya, karena di sini pasokannya cukup, sehingga kemudian pemerintah menghentikan impor beras. Berarti ini tidak. Yang apa ini? Fail harvest. Kegagalan panen. Ya jelas, kalau ini ya berarti langka ya kan. Maka jawaban yang tidak tepat, ya maksudnya jawaban yang tepat sehubungan dengan hal yang tidak menyebabkan kelangkaan beras, jawabannya adalah yang D. The government stops importing rice. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, di bawah ini yang bukan merupakan faktor penyebab kelangkaan alat pemuas kebutuhan adalah bla bla bla. Jadi manakah yang merupakan faktor penyebab? Yang bukan faktor penyebab. Oke, yang bukan faktor penyebab kelangkaan alat pemuas kebutuhan adalah, sebetulnya bisa langsung kita bahas di sini ya. Kerusakan alam, ya jelas kayak tadi long dry season, atau apa tadi, kegagalan panen, banjir, ya ini menyebabkan kelangkaan ya. Peningkatan penduduk. Peningkatan penduduk gimana? Ya semakin banyak penduduk berarti semakin tinggi kebutuhan masyarakat. Setiap orang tentu kan punya kebutuhan, maka semakin bertambahnya penduduk, jelas kemudian kebutuhannya menjadi semakin banyak, sehingga alat pemuas kebutuhan mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Maka ini menyebabkan kelangkaan. Keterbatasan kemampuan manusia. Ya, jelas ya. Salah satu hal yang menyumbang pada terjadinya kelangkaan adalah ketidaktahuan kita pada cara memproduksi, ataupun misalkan kita masih terbatas kemampuan untuk bisa bagaimana menggunakan teknologi yang bisa mempercepat produksi gitu ya, sehingga kemudian kelangkaan ini bisa teratasi. Nah, ini jelas menyumbang atau menjadi faktor penyebab kelangkaan. Kenaikan harga barang, gimana nih? Ini tidak ya, alasannya kenapa? Nah, sekarang saya jelaskan. Kita lihat yang dulu, sumber daya alam yang terbatas, ya jelas. Karena alat pemuas kebutuhan itu kan sifatnya terbatas, bertemu dengan kebutuhan atau keinginan yang banyak, sehingga menyebabkan kelangkaan. Nah, kenaikan harga barang itu ibaratnya misalkan Anda ya, kalau terpleset itu kan jatuh dan kemudian mungkin berdarah kaki Anda ya. Nah, kaki yang berdarah itu apa? Akibat kan? Sebabnya apa? Ya mungkin lantai ataupun tanah ya, Anda sedang berjalan, kemudian setelah hujan tanahnya licin. Nah, maka tanah yang licin itu adalah penyebab kaki yang berdarah itu adalah akibat. Jadi beda antara sebab dan akibat, sehingga di sini yang namanya kenaikan harga barang kan dijelaskan bahwa dalam video sebelumnya bahwa cerminan terjadinya kelangkaan itu adalah ketika harga barang tersebut naik.
Ya, konteksnya kelangkaan ya, meskipun nanti ada istilah inflasi itu nanti di makro ya. Nah, sementara ini coba kenapa kemudian setiap menjelang Idul Fitri atau Lebaran ya, baik itu Idul Adha ataupun Idul Fitri ataupun momen-momen lainnya seperti perayaan hari besar agama-agama yang ada di Indonesia itu harga barang itu naik. Karena apa? Karena permintaannya tadi apa? Tinggi, namun tidak diikuti dengan kemampuan memproduksi atau tidak diikuti dengan supply. Sehingga kemudian nantinya harganya menjadi naik. Nah, kenaikan harga barang ini tidak dapat dikatakan sebagai faktor penyebab, melainkan dikatakan sebagai karakteristik, cerminan, ataupun dapat dikatakan sebagai akibat dari terjadinya kelangkaan, gitu ya. Oke, jadi jawaban yang nomor 2 adalah yang B. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ada 2 soal terkait penyebab kelangkaan yang sifatnya kasuistis ya. Jadi soal-soal seperti ini sifatnya kasuistis tergantung pada kejadian yang dijelaskan di dalam soal tersebut. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya terkait dengan akibat dari kelangkaan. Terima kasih.